Sejarah perkembangan farmasi. Ilmu farmasi telah menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban manusia, berkembang dari praktik-praktik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun menjadi disiplin ilmiah yang berbasis pada penelitian dan teknologi. Perjalanan panjang farmasi mencerminkan usaha manusia dalam memahami penyakit, menciptakan pengobatan, dan menjaga kesehatan melalui memanfaatkan bahan-bahan alami maupun sintetik. Dari ramuan herbal sederhana di zaman kuno hingga rekayasa molekuler diinovasi dalam bidang kesehatan. Berikut adalah perkembangan sejarah farmasi dari masa prasejarah sampai sekarang. Yang pertama, masa prasejarah. Farmasi sebagai ilmu yang kita kenal sekarang dengan laboratorium, resep, dan obat-obatan modern tidak muncul begitu saja. Perjalanan panjang perkembangan farmasi sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Bahkan jauh sebelum manusia mengenal tulisan, meskipun pada masa itu belum ada istilah farmasi. Praktek pengobatan sudah menjadi bagian penting. Masa prasejarah, manusia hidup sangat dekat dengan alam. Mereka belum memahami konsep penyakit secara ilmiah, tetapi mereka menyadari bahwa tubuh bisa merasa sakit, luka, ataupun lemah. Untuk mengatasinya, mereka mulai menggunakan insting, observasi, dan pengalaman langsung dalam memilih bahan-bahan dari alam yang dapat membantu untuk menyembuhkan. Misalnya, mereka mengamati bahwa luka bisa cepat kering jika diberi getah dari tumbuh-tumbuhan tertentu, atau sakit perut bisa reda setelah meminum rebusan akar-akar tertentu. Cara-cara seperti ini disebut dengan pengobatan empiris, yaitu berdasarkan pengalaman, bukan teori atau penelitian formal. Namun, pada saat itu, batas antara kepercayaan spiritual dan pengobatan masih sangat tipis. Banyak masyarakat prasejarah percaya bahwa penyakit bukan sekedar gangguan fisik. Meskipun belum ada catatan tertulis, warisan pengobatan tradisional ini disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan tentang tanaman berkhasiat, cara meramu, serta waktu yang tepat untuk memanen tanaman obat menjadi bagian penting dari budaya masyarakat saat itu. Masa prasejarah ini menjadi tahap awal dari sejarah panjang perkembangan farmasi. Dari fase inilah muncul dasar-dasar pengetahuan tentang obat alami, yang kemudian berkembang di masa peradaban kuno seperti Mesir, Mesopotamia, India, dan Tiongkok, hingga akhirnya menjadi ilmu farmasi modern yang berbasis riset dan teknologi. Dengan kata lain, meskipun manusia prasejarah tidak memiliki laboratorium atau gelar akademik, mereka telah memberikan kontribusi awal yang sangat penting bagi dunia farmasi. Cara hidup mereka yang selaras dengan alam dan kepekaan mereka terhadap lingkungan menjadi inspirasi bagi perkembangan pengobatan alami dan farmasi tradisional yang hingga kini masih digunakan di berbagai budaya. Dari masa Mesir kuno, kita akan masuk kepada masa Yunani kuno. Farmasi mulai berkembang sebagai bagian dari praktik pengobatan yang beranjak dari tradisi magis menuju pendekatan yang lebih rasional dan ilmiah. Pengaruh terbesar dari tokoh-tokoh seperti Hippocrates yang dikenal sebagai bapak kedokteran. Ia menekankan bahwa penyakit tidak disebabkan oleh roh jahat atau kutukan, melainkan oleh ketidakseimbangan alami dalam tubuh. Karena itu, dia menganjurkan penggunaan tanaman dan bahan alami untuk mengobati penyakit, yang menjadi dasar dari praktik farmasi pada masa itu. Jadi, farmasi kuno adalah zaman yang dimana farmasi masih terkait dengan ritual spiritual dan belum terpisahkan dengan ilmu mistis. Pada saat itu, ilmu kedokteran dan farmasi belum terpisahkan, sehingga praktik yang dilakukan kepada pasien masih dilakukan oleh orang yang sama. Orang yang melaksanakan perawatan dan pembuatan obat-obatan ialah para tabib dan juga pendeta. Ilmu farmasi di zaman ini berasal dari ilmu yang turun-temurun dari anak ke bapak dan seterusnya.
Farmasi dalam dunia Islam, masa keemasan ilmu pengetahuan. Pada abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, peradaban Islam mengalami masa keemasan ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang farmasi. Ilmu seperti Ar-Razi Razes dan Ibnu Sina Avicenna menulis ensiklopedia kedokteran dan farmasi yang sangat maju untuk zamannya. Karya Ibnu Sina, Al-Qanun fil Al-Tib, The Canon of Medicine, berisi penjelasan sistematis tentang penyakit, obat, dan cara pengobatan. Banyak diantaranya berdasarkan riset dan eksperimen klinis. Pada masa ini juga, apoteker profesional disebut Sayyadillah mulai dibedakan dari tabib, dan apotek resmi pertama didirikan di Baghdad pada abad ke-9. Regulasi, lisensi, serta uji kualitas obat mulai diterapkan menunjukkan bahwa farmasi sudah mulai dipandang sebagai profesi yang independen dan berbasis ilmiah. Farmasi di Eropa dari abad pertengahan ke revolusi ilmiah, revolusi industri hingga era bioteknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah membawa perubahan besar dalam dunia farmasi. Farmasi tidak lagi terbatas pada kegiatan tradisional seperti meracik dan mendistribusikan obat, tetapi telah berevolusi menjadi disiplin ilmu yang sangat terintegrasi dengan biomedis dan praktik klinis. Di era biomedis dan farmasi klinis saat ini, peran apoteker semakin strategis dalam menunjang pelayanan kesehatan yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan kepentingan pasien. Seiring dengan kemajuan di bidang biomedis, peran apoteker juga semakin kuat dalam dunia klinis. Farmasi klinis menempatkan apoteker sebagai bagian integral dari tim medis yang langsung terlibat dalam proses pengobatan pasien. Tugas utama apoteker klinis adalah memastikan bahwa setiap obat yang diberikan kepada pasien aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Mereka juga memastikan efek samping, mencegah interaksi obat yang berbahaya, serta memberikan edukasi kepada pasien tentang cara penggunaan obat yang benar. Kehadiran farmasi klinis sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Apoteker tidak hanya berperan sebagai penyalur obat, tetapi sebagai konsultan terapi obat yang aktif dalam pengambilan keputusan klinis. Dengan kemampuan komunikasi yang baik dan pemahaman mendalam tentang farmakologi, farmasis dapat menjadi jembatan antara pasien dan dokter untuk mencapai hasil terapi yang optimal. Integrasi antara ilmu biomedis dan farmasi klinis menciptakan sebuah sistem pelayanan kesehatan yang lebih canggih dan terpersonalisasi. Pemanfaatan teknologi digital, big data, dan kecerdasan buatan memungkinkan apoteker untuk menganalisis data pasien secara real-time dan memberikan rekomendasi terapi yang lebih akurat. Hal ini memperkuat posisi farmasi sebagai tenaga kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada obat, tetapi juga pada keseluruhan aspek kesejahteraan pasien. Sebagai kesimpulan, farmasi di era biomedis dan farmasi klinis merupakan refleksi dari transformasi peran apoteker dalam menghadapi tantangan zaman. Apoteker masa kini harus memiliki kompetensi ilmiah dan klinis yang kuat,